Cara berangkat Ustaz, pesawat kan nanti nggak ada. Jawaban saya, entahlah. Itu bukan urusan saya gimana cara berangkat. Salah satu solusinya adalah berangkat melalui jalur darat. Ya Ustaz, ini kan ada Selat Malaka, ada juga Selat Sunda, Selat Malaka. Pikirkanlah sendiri gimana caranya berangkat. Jangan libatkan pula saya. Mau pakai rakit, mau pakai apa itu terserah. Makanya belajar berkuda dari sekarang. Nah, anak-anak muda yang gagah-gagahnya kalau nggak pada berkuda, maka antum akan menyesal. Sekarang belajar berkuda yang baik, yang benar. Jadi bisa nanti menempuh perjalanan ke Mekah dengan kuda insya Allah ta'ala. Kalau mau jalan kaki bisa setahun lebih sedikit sampai. Jadi ketahuan ya. Oh ya, satu orang yang menginformasikan kepada dunia. Kok bisa dunia tahu, kan sudah nggak ada internet. Makanya ada sedikit peluang Al-Mahdi itu muncul sebelum hantaman meteor. Buktinya dengan cepat berita Al-Mahdi di banyak sudah menyebar ke seluruh dunia. Berarti menggunakan internet, WhatsApp, segala macamnya. Entahlah ya. Tapi yang pasti yang hadisnya sahih, Nabi berkata kalian akan berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak. Berarti setelah hancurnya teknologi. Oke. Tak lama kemudian, lebih kurang 2 tahun, Dajjal pun lepas. Dajjal pun muncul, maksud saya. Kalau lepas sudah sekarang, insya Allah. Dajjal pun muncul ke permukaan. Maka Dajjal dengan cepat mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi, termasuk ke Bintaro. Benar, Dajjal akan sampai kemari. Ibu tahu dari mana Dajjal sampai ke Bintaro? Tim ses Dajjal yang mengabarkan. Dajjal itu punya kaki tangan di seluruh kota-kota dunia. Sekarang saja kaki tangan Dajjal itu ada. Saya nggak tahu siapa orang-orangnya, tetapi saya pastikan 100% ada di Bekasi ada. Dan itu bukan orang-orang remeh, Bu. Orang-orang yang elit-elit, orang yang berfulus-fulus, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuasaan, orang yang banyak. Sekarang ini banyak. Di seluruh dunia. Termasuk di Bintaro. Banyak kaki tangan Dajjal. Kapan Dajjal datang? Dajjal datang hari Rabu ke Bintaro. Pusatnya di Anu, dari jam 8 sampai jam 10 aja. Siapa yang ingin menyaksikan Dajjal sambil mendapatkan keberkahan dari Dajjal, mendapatkan rezeki, makanan, minuman, segala macamnya, datang. Tunggu Dajjal. Ketika Dajjal datang, Dajjal minta disembah. Ketika orang-orang sujud menyembahnya, makanan pun dengan cepat dibagi oleh orang-orangnya Dajjal. Makan dibagi-bagi, lalu Dajjal mengatrasikan. Bagi ragu-ragu, Dajjal pun mengatrasikan kemampuannya. Langit yang lama tidak ada awan, oleh Dajjal langsung berlapis-lapis awan. Lalu dia minta, kalian mau kemana awan ini saya arahkan? Maka orang-orang yang masih belum beriman dengan Dajjal minta arahkan ke kampunganmu, turunkan hujan di sana. Maka Dajjal mengarahkan awan itu. Kayak sulap yang super canggih, teknologi pun nggak bisa buat macam itu. Awan pun diarahkan ke sana. Ini bukan dongeng loh ya. Tolong beli bukunya di sana itu, Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun dari situ. Ini orang Jakarta yang dagang buku di sana. Saya lihat ada, belilah sana. Dulu iya saya capek-capek repot-repot bawa buku, sekarang nggak lagi repot. Baik, boleh baca hadisnya. Diarahkan awan, lalu dia turunkan hujan. Bumi sana yang tandus dan mati langsung subur. Bisa nggak teknologi buat macam itu? Nggak bisa. Turun hujan langsung subur air. Subur, rumput-rumput tebal pun muncul. Hewan-hewan ternak yang selama ini sudah mati, yang sudah menjadi tulang, berbalut kembali dengan daging, berbungkus kembali dengan kulit, dan kemudian menjadi bernyawa, bangkit kembali. Ya, semuanya binatang itu kembali hidup. Maka yakinlah manusia yang memang imannya tipis, asli ini Tuhan kita. Maka sujudlah mereka menyembah. Sebagian masih ada yang belum percaya. Siapa yang belum percaya itu? Yang agak-agak sedikit ada imannya, ya, agak tinggi daripada yang tadi sedikit. Kami tak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal mempertontonkan kepada mereka semua, lihat kuburan ini semua. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan itu. Seluruh kuburan itu terbelah. Lalu bangkitlah dari dalam kuburan orang-orang yang dulu dikuburkan di sana. Wajahnya masih utuh, hidup dengan ceria, cerah kembali,
Dia bangkit dan keluar dari kuburan, langsung memanggil anaknya. Nak, lihat bapakmu telah dihidupkan kembali oleh Tuhan yang selama ini kita sembah. Ayo nak kita sembah Tuhan kita ini. Istriku, aku telah hidup kembali, Tuhan kita yang telah menghidupkannya. Ayo istriku, kita sujud menyembahnya. Begitu Pak fitnahnya. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu hidup lalu meninggal dikuburkan sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah hidup dan meninggal dikuburkan di sana. Itu semuanya adalah setan, bukan manusia. Orang yang ngaji tahu, macam ibu ini ngaji kan, lalu tahu inilah trik tipu daya dan sihir. Luar biasa. Kenapa Bu? Dajjal ketika muncul, setan satu bumi ini tunduk siap melayani Dajjal. Ya Allah, Bapak Ibu tahu kemampuan setan ini. Bayangkan kalau 10.000 setan saja berkhidmat melayani kita, Pak, sudah sakti mandraguna. Bagaimana kalau satu bumi setan berkhidmat melayani Dajjal? Luar biasa kemampuan yang diberikan oleh Allah pada Dajjal. Oke? Tanda-tanda Dajjal ini lepas sudah, inilah dia fitnah terbesar di akhir zaman. Oke? Terus yang kedua, tanda Dajjal itu sudah, saya yakin sudah keluar, sudah bebas, sudah lepas sekarang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya, tak mempan oleh sihirnya dan tak takut kepada Dajjal, dibelah dua oleh Dajjal. Ya, dengan gergaji dia belah batok kepala laki-laki ini, terbelah kepalanya, lehernya, dadanya, sampai ke perutnya, isinya keluar semua. Si benaknya keluar, si dadanya keluar, si perutnya keluar, dan laki-laki itu tergeletak. Dia di puncak usia remaja menuju dewasa. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikut dan penyembahnya, menurut kalian kalau saya hidupkan kembali dia, apakah ada keraguan di hati kalian semua bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya? Apa jawaban mereka? Tidak. Kami akan semakin yakin dan mantap keimanan kami. Engkau benar-benar adalah Tuhan yang kami sembah selama ini. Maka Dajjal, kata Rasulullah, mengelilingi satu kali keliling sambil mulutnya berkemat kamit membaca mantra-mantra. Satu keliling. Setelah itu Dajjal berkata, kum, bangkitlah kamu kembali. Allah izinkan bertaut kembali tubuh ini dari bawah, dada, leher, kepala. Bertaut lagi seluruhnya. Tanpa disentuh, sudah bertaut. Kemudian dia bangkit, hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat. Darah masih bersimbah di badan. Darah yang bersimbah di lantai masih bersimbah. Tapi laki-laki ini telah berdiri tegap di depan Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, lihat, maka semakin berimanlah pengikutnya ini, itu bahwa ini adalah Tuhan mereka. Sementara laki-laki ini, apa kata Dajjal? Hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang barusan saya lakukan kepada engkau. Dan saya sudah buktikan kepada engkau, memang sayalah Tuhanmu yang sebenarnya. Sujudlah, ini kesempatanmu yang terakhir. Apa kata laki-laki muda itu? Sorry Jal, iman saya malah semakin kuat dan mantap setelah yang kamu lakukan barusan ini kepada saya. Kamu asli Dajjal. Dan Rasulullah telah mengabarkan perbuatanmu ini kepada saya dari beberapa ratus tahun yang lalu, ya, beberapa masa yang lalu. Dan setelah ini kamu takkan bisa membunuh saya kali kedua. Dan tidak ada manusia manapun yang bisa kau bunuh mulai hari ini. Dajjal marah besar dan dia loncat ingin membunuh kembali anak muda ini. Benar saja, kata Rasulullah, Dajjal sudah dicabut kuasa membunuhnya oleh Allah. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, tangkap anak muda ini, cincang dia. Kata Rasulullah, itulah dia syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunialah sebenarnya. Nah sekarang, wahai Bapak, Ibu, seluruh channel televisi Arab memberitakan, seluruhnya tanpa terkecuali, berita menggemparkan dunia Arab. Dan bahkan ada diantaranya masuk ke salah satu channel televisi Indonesia. Saya lupa itu waktu itu, tahun 2004 ya. Sekarang masih ada di YouTube, yaitu berita telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Dan bayi itu berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali, setelah itu bayi itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Saya langsung menonton di Qatar TV. Bahkan beberapa channel televisi Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, lihat saja di YouTube. Apa kata bayi itu? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal.
setelah Dajjal membunuh saya, Dajjal tak akan mampu membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun akan dibunuh olehnya. Setelah dia bicara begitu, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Langsung bayi ini disembunyikan dan diselamatkan oleh kaumnya, oleh sukunya, dan dilindungi. Tokoh-tokoh masyarakat diwawancarai, syekh-syekh di kawasan diwawancari, mereka membenarkan itu semua. 2000 berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa. Dalam ilmu sosial, puncak usia remaja menuju dewasa itu berapa belas? 17 atau 8? Ambillah umurnya 18 tahun aja dulu. Jika 2004, sekarang udah 2019, maka usianya sekarang sudah 15 tahun. Berarti lebih kurang 2 tahun yang akan datang, lebih sedikit, anak muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal sudah gentayangan di muka bumi kita. Siap belum? Siap nggak siap loh ya? Dia nggak akan nunggu kita mau siap dulu baru dia muncul. Udah siap bu? Saya munculnya kan nggak ada dulu. Siap nggak siap? Persiapkanlah diri. Saya mengatakan begini salah nggak? Enggak. Umar bin Khattab sangat yakin ibnu saya adalah Dajjal. Ada nggak yang menyalahkan Umar bin Khattab? Nggak berani. Bunda Aisyah sangat yakin ibnu saya adalah Dajjal. Kalau saya mengatakan saya sangat yakin Dajjal sudah lepas, tanda-tandanya dari hadis yang sahih, di mana letak salahnya? Nggak ada. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Terus yang ketiga, saya sangat yakin. Apa yang ketiga? Menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau yang ekstrim melanda dunia. Dan ini sudah terjadi dari tahun sekarang. 2019 sampai 2022. 2019-2020 tahun pertama. 2020-2021 tahun kedua. 2021-2022 tahun ketiga. Pas 3 tahun berturut-turut. Karena kita sudah menyaksikan kemarau yang ekstrim. Ada yang tidak hujan-hujan 10 bulan, 11 bulan, bahkan di Makassar sudah setahun nggak hujan-hujan. Ya, di beberapa daerah di Jawa Barat, ya, bahkan di mana saya ceramah kemarin Pak? Cilegon, yang langsung hujan tuh, langsung hujan. Apa kata mereka? Sejak kemarau Ustadz baru ini hujan pertama kami. Itu kata mereka. Sejak kemarau baru ini hujan pertama kami. Di Bandung juga sama. Saya dengan Ustadz Ahmad Baikuni bareng tuh, join. Minggu yang lalu kaget warga, kenapa hujan turun selebat-lebatnya ketika kami berdua join. Dan salah satu di antara yang ajaib dalam pembahasan akhir zaman ini saya saksikan, setiap kali saya membahas tentang akhir zaman suatu daerah yang lama nggak hujan, pada saat itu hujan. Saya merasa yakin yang saya sampaikan ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana daerah yang nggak pernah hujan, saya datang, saya sampaikan kajian akhir zaman hujan, luar biasa. Apalagi saya join dengan Ustaz Ahmad Baikuni yang sama-sama menyampaikan tentang akhir zaman, lama hujannya, dan saya ajak mereka berdoa di hujan yang lebat itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kemarau ekstrim sudah dimulai sampai 2022. Sekarang penghujung 2019, 2020, 2021, 2022, 2 tahun lebih sedikit lagi, maka kita pun akan terus menjalani masa-masa ini. Apakah dia itu pertanda Dajjal? Saya tidak mengatakan pasti ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi saya mengatakan tanda-tandanya itu memiliki kesamaan dan kemiripan dengan kemunculan tanda-tanda yang lain. Betul tidak? Itu aja, tugas saya menyampaikan tanda-tanda. Karena saya dengar ada ustaz-ustaz salafi ceramah di YouTube dipopulerkannya, dia menyampaikan ini cocokologi namanya. Tahu cocokologi, dicocok-cocokkan. Maksain, saya nggak maksain, saya hanya bacakan tanda-tanda. Para sahabat-sahabat bacakan tanda-tanda, melihat tanda-tanda dan mereka cocok-cocokkan. Ibnu Abbas sangat yakin bahwa meteor yang melesat ke bumi berarti besok Tuhan. Apa salahnya Ibnu Abbas? Dia mencocok-cocokkan tanda yang nampak dengan hadis Nabi. Saya melakukan hal yang sama. Saya kan nggak pastikan, saya hanya mengatakan ini tanda-tandanya, ini hadisnya dan ini yang nampak. Jika meleset, alhamdulillah. Jika tepat, kita mempersiapkan diri. Itu menurut saya orang-orang yang sedang ada masalah aja itu sebenarnya. Ya, bagi saya sih faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan imani, persiapkan diri. Yang nggak percaya silakan ingkari. Ya nanti kalau ada apa tanggung sendiri. Kan begitu. Nah, tanda keempat, saya sangat yakin bahwa Dajjal itu memang dekat sekali akan muncul ke tengah-tengah kita karena dia sudah lepas.
Apa tanda keempatnya? Tanda keempat ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, tetapi ini menjadi keyakinan umat Yahudi di Tauratnya, bahwa Sang Mesias yang agung akan muncul memimpin umat Yahudi menguasai seluruh dunia. Mesias yang agung mereka maksud itu adalah Dajjal, Antikris. Ya, mereka mengatakan Dajjal baru akan muncul memimpin kita semua. Mesias Dajjal baru muncul memimpin kita semua, itu memimpin orang Yahudi katanya, apabila sudah disembelih seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada sedikit pun cacat dalam warnanya itu, dan dia disembelih di atas bukit Zaitun. Itu keyakinan mereka. Saya, Bapak Ibu, dan Ibu semua Bapak juga bisa menyaksikan ulang kembali di YouTube. Channel televisi Israel telah memberitakan kepada dunia, telah lahir seekor anak sapi betina di Israel berwarna merah. Dicek bulu demi bulu pakai kaca pembesar, tidak ada satupun yang tidak merah warnanya. Warnanya merah semua, murni. Lalu apa kata rabi-rabi Yahudi? Hampir 2000 tahun kami menanti kelahiran sapi betina ini. Sekarang baru lahir, akhir 2018. Menurut keyakinan mereka, di usia 3 tahun nanti sapinya akan disembelih di Bukit Zaitun. Kemarin waktu saya ke Masjidil Aqsa, di atas Bukit Zaitun itu kami buka bersama dengan seluruh jamaah yang saya bawa. Dan sudah dibuat oleh orang Israel di Bukit Zaitun itu tempat penyembelihan. Mereka sudah siapkan. Dan bukit itu sekarang sudah milik orang Israel, Pak. Berhadap-hadapan jaraknya 750 meter dengan Kubah As-Sakhrah, Masjidil Aqsa kita. Di situ saya sampaikan uraian tentang apa yang akan terjadi di sini. Orang yang untung kami pakai bahasa Indonesia, Pak. Karena orang Israel pakai senjata lengkap. Saya menguraikan ini depan 96 orang jamaah. Saya katakan di sini akan disembelih nanti. Di sinilah nanti Dajjal itu akan syarat Dajjal itu muncul menurut mereka kalau disembelih. Dan sapi itu sudah lahir sekarang. Ya, 2 tahun yang akan datang, lebih-lebih sedikit sapi itu genap berumur 3 tahun. Disembelih. Kok waktunya mirip semua ya? Kisaran 2 tahun, 3 tahun, kan begitu kan? La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, yang menjadikan saya yakin, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota yang bernama kota Asbahan dari Khurasan. Dan kota itu saat itu adalah kota Yahudi. Dan sekarang majalah Timur Tengah, namanya majalah Asy-Syarqil Awsat, telah memberitakan kepada dunia bergambar, Pak, bergambar, bahwa kota Asbahan yang di Khurasan itu ternyata adanya di Iran. Selama ini kota Asbahan adalah kota umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 kota paling terkenal di Iran, Teheran dan Asbahan. Bahkan dulu Asbahan lebih terkenal daripada Teheran. Sekarang Asbahan sudah resmi menjadi kota Yahudi. 86% penduduknya 4 tahun yang lalu Yahudi seluruhnya. Sinagog-sinagog sangat banyak muncul. Yang paling mengejutkan adalah 70.000 lelaki Yahudi, sesuai dalam hadis Nabi yang sahih, 70.000 lelaki Yahudi sudah mengenakan jubah keagamaan Yahudi yang tidak berjahit, dan mereka menyiapkan senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia. Apa kata mereka? Kami sedang bersiap siaga menanti kemunculan Mesias yang agung. Jadi kondisinya sudah ada sekarang. Yang keenam, saking yakinnya saya, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, Dajjal nanti diharamkan masuk Mekah dan Madinah. Karena Mekah Madinah dikepung oleh malaikat-malaikat Allah yang mengulus pedang. Dajjal tidak bisa masuk. Fisiknya, kesaktiannya, bala tentaranya tidak Allah izinkan masuk Mekah Madinah. Lalu Dajjal nanti di Madinah akan menaiki sebuah bukit di luar kota Madinah. Bukit itu kata Rasulullah bukit Khabishah atau bukit garam. Dia naik ke atas bukit itu dan dia melihat ke arah Dajjal. Maaf, boleh saya naik? Ini bukan bukit ya, ini kursi. Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya dari puncak bukit itu, lihat oleh kalian, itulah istana putihnya si Ahmad. Itulah istana putihnya si Ahmad. Itulah istana putihnya si Ahmad. Istana putih yang dimaksud oleh Dajjal ini adalah Masjid Nabawi. Dari atas bukit itu, anehnya, apabila Bapak Ibu pergi umrah, dari Jabal Uhud kelihatan ada sebuah bukit yang seluruh orang-orang Saudi, khususnya orang Madinah tahu, itulah dia bukit garam yang dimaksud Nabi. Itulah dia bukit Jabal Dajjal, bukit Dajjal menurut para ulama. Anehnya, di atas bukit itu
oleh kerajaan Arab Saudi dibangun istana sekarang. Kalau bagi saya sih bukan aneh. Bagi saya wajar, karena pemerintahan Arab Saudi yang ada ini adalah murni keturunan Yahudi. Pengakuan itu langsung Raja Faisal yang mengungkapkan di Washington ketika beliau kunjungan ke Washington. Dan di Washington Post dimuat itu pernyataan Raja Faisal, jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa hidup bertetangga, kita bisa hidup rukun dan aman damai. Kami adalah dari keturunan asli Yahudi. Itu kata Raja Faisal. Berarti Al Saud sekarang, keluarga besar Saudi sekarang adalah keturunan Yahudi. Sementara Rasul berkata ketika Dajjal muncul, Yahudi satu dunia akan menjadi pengikut setia Dajjal. Berarti Saudi ini akan menjadi pengikut Dajjal. Wajar Saudi akan memerangi Imam Mahdi nanti. Ya kan? Paham sekarang? Kenapa tanda-tanda Dajjal itu banyak di Arab Saudi sekarang ini? Kenapa tanda polisi militer Arab Saudi? Coba lihat apa lambangnya? Mata satu itu mata Dajjal. Sangat banyak simbol Dajjal dipakai oleh Arab Saudi. Biar Bapak Ibu tahu. Nah, yang jadi keyakinan saya di tanda besar kiamat, di tanda kemunculan Dajjal itu adalah nomor 6 tadi, bahwa masjid yang dikatakan oleh Dajjal itu adalah istana putihnya si Ahmad. Suasana yang digambarkan oleh Rasulullah pada saat itu, lantainya masih pasir, tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih daun pelebah kurma. Apaan yang kayak istana putih? Yang mirip istana putih ketika Dajjal keluar dan Dajjal menuju itu sekarang apa tidak? Sekarang apa bukan? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang mirip dengan istana putih bentuknya, besar dan mewah. Dan Dajjal menuju ke sana. Kalau saya mau tanya, saya mau sampaikan banyak betul bukti-bukti Dajjal ini sudah sangat dekat. Dan sebentar lagi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nasihat dan pesan saya, belum tentu Bapak Ibu akan masih hidup bersama dengan saya. Saya sudah sampaikan kepada istri saya, sudah sampaikan kepada mereka, kita hanya akan hidup sebentar saja lagi bersama. Dan kepada Bapak Ibu, ini tugas saya menyampaikan. Entah bagaimana cara Allah mewafatkan saya tidak tahu. Saya jujur saja sangat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi saya masih hidup, saya harus bantu menjelaskan kepada umat sebisa-bisanya. Dan saya harus bantu juga umat ini mempersiapkan di mana tempat-tempat mereka nanti berlindung, berkumpul bersama-sama di luar Mekah Madinah. Itu tugas saya sekarang, mengumpulkan umat Islam di perkampungan-perkampungan akhir zaman, biar umat yang beriman tidak dalam kondisi yang mudah diserang, mudah dihabisi, mudah dimurtadkan. Jadi perkumpulan akhir zaman atau perkampungan akhir zaman itu bagi saya salah satu tugas saya di akhir zaman ini. Ya. Arab kaya raya, salju turun di tanah Arab. Ini yang sudah terjadi semua loh Bapak Ibu. Ada hadisnya ini kuat seluruhnya dan sahih, ya. Kemudian terjadi huru hara dan kekacauan di Arab, disebut dengan Arab Spring. Arab Spring. Kekacauan huru hara di Arab, ya. Kemudian fitnah Syam, pembantaian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syam. Syam itu di mana Bapak Ibu? Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Sekarang makin pada puncaknya. Kemudian mengeringnya sungai Efrat di Irak dan ditemukannya gunungan emas dalam perut bumi Irak di tempat jalur yang dilalui oleh sungai Efrat di Irak. Dan ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian yang ini kesyirikan. Kesyirikan dipromosikan, dipublikasikan, dimediakan, tokoh-tokohnya dimuliakan di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan juga undang-undang, hukum-hukum dan segala macam ini berbentuk kesyirikan, seluruhnya menjadi pakaian pembungkus dunia.
baik itu demokrasinya, baik itu liberalisasinya, kapitalismenya dan segala macamnya, seluruhnya sampai kepada dukun-dukun, ya, peramal-peramal bermunculan di sini menjadi artis-artis kesyirikan di mana-mana. Dan ingat, kesyirikan ini dosa terbesar dari seluruh dosa besar, itu adalah syirik. Menjelang Dajjal keluar, syirik membungkus dunia. Lanjut. Kemudian maksiat dan dosa dibuat di mana-mana, difasilitasi dan bahkan dilindungi. Maksiat yang berbau kelamin, serta dosa-dosa dan kemungkaran lain-lainnya, maksiat dan mungkarat. Selanjutnya, ini dia kezaliman. Ingat Bapak Ibu, kata Rasulullah, pada masa ini adalah puncak manusia mengalami kezaliman. Mentang-mentang berkuasa zalim, mentang-mentang berduit zalim, mentang-mentang kuat zalim, mentang-mentang punya backing zalim, ya, kezaliman. Dan kezaliman terbesar adalah kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Demikian kata Rasulullah, pada tahun Al-Mahdi muncul kezaliman, ada pada puncak yang zalim pada tahun Al-Mahdi muncul. Jadi adalah kezaliman. Dan Al-Mahdi muncul, Ad-Dajjal keluar. Di tahun-tahun bumi ini penuh dengan tipu daya. Tipu daya, ya, kecurangan ada di mana-mana. Jadi saya melihat apa yang terjadi, saya senyum-senyum lebar aja. Emang iya kok. Emang zamannya curang, bohong, penipu, segala macamnya. Emang iya ini zamannya. Ini memang zamannya tipu daya dan kecurangan. Di seluruh dunia, tahun-tahun kecurangan. Kata Nabi, siapapun orang yang berpihak kepada penguasa yang zalim, penguasa yang curang dan suka menipu daya rakyatnya, dia bukan umatku, aku bukan nabinya, di akhirat dia tidak boleh mendekati telagaku. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ini adalah tahun di mana sangat banyak sekte-sekte sesat, aliran-aliran sesat diciptakan. Sekte-sekte sesat. Sekte-sekte dan aliran-aliran sesat diciptakan. Ingat sekali lagi, fase keempat ini memang diprogram oleh setan jin dan setan manusia memperbanyak calon pengikut api neraka, penghuni api neraka pada fase keempat. Jadi sekte-sekte dan aliran-aliran sesat. Pada fase keempat ini sangat banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang murtad demi jabatan, murtad demi dunia, murtad demi kekuasaan, murtad demi fulus. Sangat banyak. Pada fase ini kemunafikan nyata membelah eksistensi umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, pada masa itu umatku akan terbelah menjadi dua belahan. Fustatu iman la nifaqa fih wa fustatu nifaq la iman fih. Pada masa itu kelompok umatku yang penuh dengan iman, tidak ada sedikit pun kemunafikan pada mereka. Sementara sebelah sini kelompok munafik yang tidak ada iman sedikit pun tersisa pada mereka. Umat Nabi mengalami ujian berupa terbelahnya mereka kepada dua belah besar, munafik dan mukmin haqqan. Ini perlu saya garis bawahi. Munafikin. Ya, ini penting sekali. Kenapa penting? Lihat di sini. Ini dia. Ini Bapak Ibu, lihat ini, saya beri tanda ya, saya beri tanda di sini. Nabi mengatakan sebelum kebangkitan Islam, Islam memimpin seluruh dunia. Sebelum matahari terbit, ini ibaratnya matahari terbit ini. Ini masa malam. Ini masa malam. Nah, malam itu akan berakhir dengan fajar, betul tidak? Fajar itu ada dua, betul tidak? Fajar kadib satu, fajar sodik satu. Fajar kadib, inilah dia fajar kadib. Di fajar kadib, umat Islam terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Fajar sodiknya kapan? Ini dia titiknya. Fajar sodiknya adalah umat Islam dipimpin oleh seorang imam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, ibaratnya begitu, ya. Sudah muncul seorang imam. Inilah dia fajar sodik. Nah, saya bacakan sejarah ya. Fajar kadib secara waktu sholatnya
Ini adalah beberapa menit, mungkin setengah jam atau 40-45 menit sebelum subuh. Biasanya mengumandangkan azan di masa Nabi adalah Ibnu Ummi Maktub. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan itu ternyata suara Ibnu Ummi Maktub, berarti ini baru Fajar Kadib. Fajar Kadib itu gunanya apa? Membangunkan orang yang masih lelap tidur. Menyuruh orang untuk witir bagi yang sudah tahajud tapi belum witir. Membangunkan orang bagi yang pengen sahur, silakan sahur. Membangunkan orang bagi yang punya hajat khusus kepada Allah, ini penghujung malam yang terakhir dan sepertiga terakhir. Ya, memang menyuruh orang siaga ini Fajar Kadib, tapi belum lagi masuk waktu sholat subuh. Belum lagi masuk waktu subuh. Dan Nabi mengatakan para malaikat berebutan mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum subuh. Ini rencananya membangunkan mereka supaya baca Quran sebelum sholat subuh. Pokoknya Fajar Kadib ini sangat bermanfaat. Dan ini membangunkan orang. Baru bangun dia. Bangun. Tapi ini belum kebangkitan ya. Kebangkitan itu nanti ketika Fajar Shadiq. Di mana umat Islam kalau waktu sholatnya Bilal yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal. Berarti waktu subuh masuk. Berarti imam sudah siap untuk mengimami sholat. Nah, imam itu nanti siapa? Imam Mahdi. Kalau ini belum pakai Imam Mahdi. Tapi sudah ada gaya kebangkitan. Bangkit di mana-mana. Namun kebangkitan ini akan membawa terbelahnya umat Nabi kepada dua bagian. Dan Rasulullah berkata, sebelum Dajjal keluar, ingat ya, fitnah Nuhaimah ini ujungnya adalah Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, akan terjadi terlebih dahulu pembelahan umat kepada mukmin dan munafik. Saya gambarkan kepada Bapak. Mesir, Pak, di masa Presiden Husni Mubarak mengalami ujian yang sangat hebat orang-orang berimannya. Lalu tiba-tiba alhamdulillah melalui jalur demokrasi menanglah Mursi dan naik sebagai presiden. Figur ulama hafiz Quran ya sangat luar biasa. Umat Islam yang beriman senang mulai euforia. Apalagi mendengarkan khutbahnya, pidato-pidatonya Presiden Mursi. Inilah kebangkitan Islam. Timur Tengah itu memang yang terkuat itu Mesir, Pak. Segi militer dan sebagainya. Orang mulai wah ini kebangkitan Islam. Hanya sebentar Mursi langsung dikudeta berdarah oleh Sisi. Sejak itu kebangkitan semu namanya itu, kebangkitan untuk membangunkan saja. Tapi umat Islam langsung mengalami ujian. Lalu umat terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Yang munafik bergabung dengan Sisi. Yang mukmin harus berhadapan dengan penyiksaan, dengan penangkapan, masuk penjara, ditekan hidupnya, dipersulit dan dijadikan ujiannya luar biasa. Ini ujian di penghujung malam, ya. Itu untuk Mesir, Pak ya. Untuk Arab Saudi, Fajar Kadibnya kapan? Ketika Raja Salman, ya, di masa Raja Abdullah hidup, orang-orang beriman mengalami ujian yang berat dan sempit. Tapi kemudian dia meninggal, Raja Salman naik. Wah, yang dilakukan oleh Raja Salman menghidupkan asa, betul tidak? Apa manuver-manuver yang dibawa oleh Raja Salman membuat kita berbunga-bunga. Ini dia, yes banget ini. Ya, Raja Salman mempersatukan militer umat Islam, ya, yang pemerintahnya Islam semua. Wah, orang berharap yes, iya Raja Salman oke. Ternyata Raja Salman ditelikuhi. Ayo bahasa Indonesia yang benar. Oke lah, gitu yang paling gampang. Dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Dan beliau dijadikan seperti tawanan rumah. Dia tak berkutik. Muhammad bin Salman memegang urusan. Semua kebijakan Muhammad bin Salman bertolak belakang habis dengan kebijakan Raja Salman. Semua musuh-musuh yang diumumkan musuh oleh Raja Salman dijadikan kekasih yang dicintai oleh Muhammad bin Salman. Sang putra mahkota yang tamak dan rakus ini telah menjadikan asa sang ayah terkubur hidup-hidup. Dan sejak itu Arab Saudi mengalami pembelahan mukmin dan munafik. Ini Fajar Kadib ya, semuanya Fajar Kadib. Arahnya seperti bangkit dan bangun, ternyata malah ujiannya berat di situ. Kalau di Indonesia saya lihat setelah pelecehan dan penghinaan surah Al-Maidah ayat 52 di Kepulauan Seribu. Sejak itu umat Islam terbelah dua, ya. Bangkit para ulama, ya kan? Terjadilah 411, 212, euforia luar biasa. Mak-mak pun bangkit. Orang yang selama ini nggak peduli menjadi peduli. Semuanya bergerak, bela Islam, bela agama, bela ulama, bela negara. Kan begitu kan? Ternyata ini mulai pembelahan.
Lalu ternyata ujian kita ke depan akan lebih berat. Ini dia masa-masa terbelahnya. Memang Pak, ini ada waktu rentang sedikit. Ini Fajar Kadhib masih. Seluruh dunia mengalami pembelahan ini. Karena Allah datangkan fitnah dua hemat di puncak, itu Fajar Kadhib. Fajar Shadiknya kapan? Coba jawab, kapan Fajar Shadiknya? Kapan Fajar Shadiknya? Ketika nanti kita mendengar Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah, itu baru Fajar Shadik. Berarti imam sudah siap untuk memimpin kita. Ibarat sholat subuh sudah siap, ada imamnya. Paham? Azan dikumandangkan, Al-Mahdi sudah muncul, Al-Mahdi sudah dibaiat, maka bangkitlah orang beriman berduyun-duyun berbaiat siap untuk berjamaah dengannya. Paham sekarang? Itulah dia Fajar Shadik. Biar Bapak Ibu paham. Dan tanda-tanda ini sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Oke, kemudiannya apa lagi? Nah, ini dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi nanti akan muncul ketika seorang pemimpin Mekah Madinah meninggal dunia, 3 pangeran di belakangnya berkelahi memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah nanti akan dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi. Sekarang Raja Salman sudah kehilangan pengawal pribadi terkuat dan terbaiknya. Siapa namanya? Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Bagham. Tanggal 29 September 2019. Ya, hari Sabtu di Jeddah. Berita yang menyebar ke kita, dia ditembak di rumah kawannya, dan itu berita hoax. Menurut sumber-sumber berita dari Eropa, dari Amerika, yang benar adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Bagham ini sedang baku tembak demi melindungi, ada rencana pembunuhan Raja Salman. Dia tampil dengan bala tentara terdekatnya melindungi dia, termasuk yang kena tembak. Jadi ada beberapa kali upaya pembunuhan Raja Salman. Sekarang manusia terbaik James Bond abad 20-21 ini sudah meninggal dunia. Sementara di belakangnya ada 3 pangeran yang siap untuk saling berbunuh-bunuhan, dan mereka memegang militer di Arab Saudi. Mereka memegang power yang tidak sedikit. Siapa mereka? Anak kandung Raja Abdullah dulu, yaitu Pangeran Mut'im bin Abdullah. Kemudian Pangeran Muhammad bin Salman dan Pangeran Khalid bin Talha. Ini 3 orang ini sedang perang dingin. Mereka hanya nunggu Raja Salman meninggal, lalu mereka akan saling berkelahi, berbunuh-bunuhan. Tidak seorang pun dari mereka akan memimpin Mekah Madinah, kata Rasulullah, tetapi akan memimpin Mekah Madinah nanti kembali pada Al-Mahdi. Ustaz yakin banget tuh Ustaz. Bagaimana kalau bukan sekarang ini Ustaz? Saya katakan kalau bukan sekarang, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau ia sekarang, maka apa yang saya sampaikan ini kunci daripada penyampaian saya. Ayo Bapak Ibu, kita buat plan yuk. 2 plan sekaligus, plan jangka dekat dan plan jangka panjang. Jangka panjangnya seolah dunia ini masih lama. Jalankan segala satunya seperti biasa, normal, dan jalani dengan cita-cita yang normal, oke? Tapi plan jangka pendeknya, kalau huru hara terjadi, meteor jatuh, dukhon pun menimpa, gimana kita? Apa persiapan kita? Itu dipersiapkan sekarang. Kalaupun terjadi, kita udah siap. Nggak terjadi, alhamdulillah. Persiapan kita terkuat di akhir zaman ini adalah iman yang diperkuat, akidah yang diperkokoh, tauhid yang diperlurus, amal soleh yang diperbanyak. Ini dia persiapan terkuat kita di akhir zaman. Baru nanti tempat. Di mana tempat kita berkumpul nanti, di mana sampai kedua orang-orang beriman nanti berada dan menyatu segala macamnya, itu baru ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini 3 pangeran di KSA, 3 pangeran KSA. Nah, kita tinggal menunggu Raja Salman besok ini meninggal nggak menjelang Ramadan. Apakah dengan cara dibunuh atau dengan cara normal, saya nggak tahu. Kalau tidak meninggal, alhamdulillah. Ayo kita doakan Raja Salman, ya Allah lindungi beliau ya Rabbana. Kita doakan beliau karena beliau adalah lelaki mulia yang memuliakan ulama, mencintai Islam, ahlus sunnah wal jamaah sejati, pencinta sunnah, fanatik pada sunnah, dan beliau hafiz Quran. Beliau punya prinsip, tapi sayang beliau dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Kita doakan beliau. Oke, 3 pangeran. Nah setelah itu baru terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Nih, gempa-gempa KSA. Gempa KSA. Kerajaan Saudi Arabia ya KSA nih. Kemudian bencana-bencana di seluruh daratan dunia. Bencana-bencana alam. Dan ini bencana berat Bapak Ibu.
gunung-gunung meletus, ya kemarau ekstrim, tsunami, gempa-gempa, dan segala macam bencana-bencana alam yang besar di seluruh dunia. Kemudian juga kelaparan, kemarau ekstrim berlanjut, ya, dan berdampak kepada kelaparan. Karena kelaparan, orang akan gelap mata demi bertahan hidup, dia akan membantai dan membunuh kemana-mana. Maka inilah pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Dan berlanjut dengan setelah pembunuhan, ini di tahun yang sama loh ya, di tahun yang sama ini yang terjadi, dan ini di seluruh dunia, yaitu kehancuran ekonomi global, ekonomi dunia hancur, dan manusia nanti balik menggunakan emas dan perak. Maka anjuran saya dari sekarang, ada ibu duit bu, daripada duitnya ibu tabung dalam bentuk angka-angka digital, bagus belikan emas. Perlahan belikan emas. Ada rezeki sedikit, beli rezeki sedikit, beli emas, tabungkan, diam-diam kita simpan. Beli emas. Ibu dapat rezeki sedikit, kira-kira akan bisa ibu simpan, belikan emas saja bu. Ibu tidak akan menyesal, bapak tidak akan menyesal. Tapi kalau bapak ibu tidak mengindahkan, bapak ibu pasti akan menyesal. Belilah emas. Ada rezeki pak, bisa tabung sedikit, beli emas. 1 kilo, 2 kilo. Jadi, kenapa aku ketawa? Kebanyakan. 1 kilo itu berapa lah segini cuma ha? Ya udahlah, saya ngerti kondisi kita sekarang memang pada negeri kita ini kaya raya bapak ibu. Arab Saudi itu bisa kalah oleh Indonesia sebenarnya kekayaan kita ini, tapi gimana lagi, bukan kita yang pegang sekarang. Sudahlah kalau gitu, ibu ada sedikit 1 gram, 2 gram, ya, 1/2 gram, ya udah. Pokoknya begitu bu. Setelah ibu beli, ibu kumpul-kumpul, silakan berbentuk logam mulia, berbentuk perhiasan, berbentuk dinar, silakanlah ya. Setelah ibu beli, simpen diam-diam, jangan ibu foto pula. Di foto, kirimkan ke grup. Nah, malam disatroni maling ibu. Simpen diam-diam. Karena ekonomi dunia, dan ini Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, sudah menyampaikan bahwa 2018 mulai goyang ekonomi dunia kepada arah krisis mengerikan. 2019 maka pintu-pintu kehancuran ekonomi sudah terbuka. 2020 nanti kita akan terus menyaksikan kehancuran ekonomi global yang menyebabkan uang-uang ini tidak ada lagi harganya. Persis dari hadis Nabi, di akhir zaman nanti kamu semua akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kamu. Pada saat itu uang-uang kertas kamu akan berserakan di pinggir jalan, tidak berharga, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian, tidak ada nilainya, seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Jadi Nabi mengatakan kembali kepada emas. Benar, Bill Gates juga mengatakan negara apapun akan kacau, akan kolaps, dan negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Maka jangan heran sekarang warga Tiongkok diberitakan di televisi mereka hari ini berlomba-lomba beli emas. Warga Hong Kong bu, tarik dana mereka semua, mereka beli emas. Cina kumpulkan emas sekuat mungkin. Amerika gila-gilaan menyetok emas. Negara-negara besar dunia sekarang stok emas. Maka kita bagaimana? Oh, kita terlalu hebat Indonesia, emas yang dikasih keluar semua. Freeport diambil orang luar semua. Yang di Maluku pak, lebih banyak daripada di Freeport. 4 kali lipat lebih banyak pada Freeport, diambil orang luar. Hebat Indonesia. Udahlah kita sekarang ini nggak apa, nanti akan kembali lagi ke kita. Insya Allah kembali lagi ke kita. Kapan kembalinya? Di fase kelima kata Nabi. Semua kekayaan di muka bumi ada di tangan khilafah Islamiyah, dibagi-bagi secara merata nanti. Bahkan gunung emas yang ada di dalam perut bumi Irak yang akan menimbulkan perang dunia ketiga nanti, ini pun akan dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Tidak ada orang nanti yang akan miskin di fase kelima. Tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Oke? Ekonomi dunia, dan ini baru perang. Nah ini ya. Judulnya di sini perang. Perang. Darah di mana-mana, nyawa melayang di mana-mana, tidak bisa dielakkan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada fase kelima jumlah lelaki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. 50 wanita, 1 laki-laki. Pada kemana kaum laki-laki perginya?
di penghujung fase keempat ini, dunia akan menyaksikan seluruh negara dalam kondisi perang dan berbunuh-bunuhan. Kalau perang biasanya dilarikan dan diselamatkan siapa? Ibu-ibu. Yang hadapi perang siapa? Kami. Ya Pak? Bapak di fase kelima, semua yang punya ambisi yang tak tersalurkan, silahkan di fase kelima. Bismillah lah. Nanti ibu-ibu pun akan menuntut Pak. Ibu-ibu akan menuntut. Jangan kalian zalim. Nikahi kami yang kedua. Nanti kalau sekarang langkahi mayatku. Gitu. Kalau nanti nikahi kami yang ketiga, yang keempat, begitu Pak. Tapi karena jumlahnya 1 berbanding 50, kemungkinan yang punya semangat ini udah di alam barzakh. Ya. Oke, Bapak Ibu yang muliakan. Nah, baru penghujungnya nanti ini ya. Nabi mengatakan kalian akan mendengar seorang lelaki yang berjiwa mulia yang memiliki nafsun zakiyah akan dibunuh. Nafsun, ini hadisnya sahih, lihat nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Nafsun Zakiyah. Seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang mulia akan dibunuh. Kematiannya menyebabkan marah seluruh orang-orang beriman sedunia, dan menyebabkan malaikat di langit marah dengan kematiannya dengan cara dibunuh. Lalu umat ini dihibur dengan telah dibaiatnya Al-Mahdi di depan Ka'bah. Mereka pun berduyun-duyun berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi barulah setelah itu Al-Baidah tenggelam. Mana? Ini masih ada nih. Al-Baidah tadi yang saya ceritakan ya, dan seterusnya. Baik, barulah Al-Mahdinya muncul. Itu tanda-tanda. Oke, Bapak Ibu, sekarang final penyampaian saya adalah tanda-tandanya begini saja. Dari sini ke Ramadan besok, coba lihat tanda-tanda ini terjadi tidak. Kalau tidak terjadi, aman. Pertama, meninggal nggak Raja Salman? Itu kuncinya dulu. Setelah meninggal, 3 orang pangeran yang tadi saya sebutkan kelahi nggak berbunuh-bunuhan, sehingga jamaah haji dan umroh tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini ada hadisnya ya. Akan terhalang nanti di akhir zaman umat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kenapa terhalang? Karena Saudi kacau. Ketika Saudi kacau, tidak ada peluang untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pasti negara-negara yang punya rakyat akan berangkat umroh dan haji akan menahan rakyatnya berangkat, ya kan? Dan Arab Saudi sendiri pun pasti akan menutup airportnya dari orang yang datang untuk berangkat karena keamanan tidak terjamin. Maka terhalang lah, itulah bahasanya terhalang itu, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu dulu kunci yang pertama ya. Apa kunci yang pertama tadi? Raja Salman meninggal dunia, 3 orang putra ini kelahi enggak? Kalau iya berarti sudah mulai mengarah kepada kejelasan. Yang kedua, ini yang memastikan kalau di waktu tahun itu bersamaan, pokoknya 2020 ini, di waktu tahun itu bersamaan gempa-gempa terjadi di kawasan Mekah Madinah, di kawasan Arab Saudi, berarti fix tahun itulah Al-Mahdi muncul. Zuhurul Mahdi 'inda ikhtilafi ummati wa zalazil, kata Rasulullah. Al-Mahdi muncul pada tahun terjadinya perselisihan perebutan kekuasaan dan gempa-gempa. Itu kunci yang pertama. Itu kunci yang pertama. Pegang itu baik-baik. Kalau saya sudah tidak ada, tanda-tandanya itu. Kalau saya ada, saya akan umumkan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua, tanda fix. Dari mana yang ketiga? Itu satu paket. Satu paketnya Raja Salman meninggal, para putra-putra saling berkelahi dan terjadi gempa, fix sudah. Itu satu paket itu. Ya. Yang kedua terjadi nggak ini? Yang kedua adalah apabila Bapak Ibu mendengarkan Baitul Maqdis diserang oleh para mujahidin dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan, Israel dibuat tunggang langgang dan mendapatkan sedahsyat-dahsyatnya pertempuran. Lalu diumumkanlah di Baitul Maqdis khilafah Islamiyah. Dalam hadis sahih Muslim Nabi bersabda, di akhir zaman wa ibnu hawalah, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terkuat. Lalu diumumkanlah khilafah Islamiyah. Pada saat itu hijrahlah kalian ke Palestina. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina. Negeri teraman adalah Palestina saat itu. Dan saat itu Madinatul Munawwarah sedang kacau, sedang hancur berdarah-darah.
Dan Madinah yang begitu tenang saja berdarah-darah, bagaimana dengan Mekah? Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Ya. Dan apabila khilafah Islam yang sudah diumumkan di Baitul Maqdis Palestina nanti, pada masa itu gempa-gempa besar terjadi di mana-mana, bencana-bencana alam, peperangan terjadi di mana-mana. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini indikasi yang kedua, fix pada tahun itu. Karena Al-Mahdi muncul di suasana bumi ini ada di puncak-puncak terkacaunya. Di tengah-tengah itu Al-Mahdi nanti dibayang. Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah sebagai si tawa si dingin, kalau kata orang Padang. Tahu si tawa si dingin? Ya tahu. Saya terjemahkan ya. Sebagai penawar segala kekacauan yang ada di muka bumi. Penawar perang, penawar bencana alam, penawar kehancuran ekonomi dan segala macamnya. Al-Mahdi muncul, dia yang akan menertibkan semuanya. Masya Allah. Yang ketiga ya. Yang ketiga kan? Yang ketiga ini adalah tanda final, tanda puncak. Kalau ini terjadi, tidak dikeragui lagi. Pada tahun itu berarti Imam Mahdi nanti keluar diawali dengan hantaman meteor. Diawali dengan hantaman meteor. Apa itu tanda ketiga? Apabila di langit dunia apabila langit dunia kita ini dikelilingi oleh bintang berekor, kata Rasulullah, selama 3 hari sampai 7 hari. Selama 3 hari sampai 7 hari. Jika sudah kita lihat seluruh mata di bumi bisa menyaksikannya, maka kata Rasulullah, larilah kalian. Nah, kalimat larilah kalian itu selamatkanlah diri kalian dan bawa keluarga. Persiapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Dan yang mengamalkan hadis ini sekarang adalah Amerika, Australia, Rusia, ya. Ini yang oke. Alhamdulillah. Pengumuman total yang bisa terkumpul tadi adalah 19.201. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau 23 juta pas itu 10 meter, ya. Seandainya ada 4 juta lagi pas 10 meter. Ustadz pukul 11 kita stop. Jangan lupa kasturi Ustadz. Ini pertanyaan. Jika jika resesi ekonomi terjadi dan uang kertas tidak berlaku lagi karena resesi di mana-mana, bagaimana pemerintah membayar gaji pegawai negeri, polisi dan tentara? Jika mereka tak dibayar, siapa yang melayani masyarakat, menjaga keamanan? Makanya kekacauan itu terjadi di mana-mana karena uang nggak laku. Mau digaji gimana? Siapa yang melayani? Semuanya kacau. Itu disebut dengan kharab. Ini yang disebut dengan chaos di mana-mana, pertumpahan darah. Kan sudah saya tulis di sini, lengkap nih, kelaparan, pembunuhan, kehancuran ekonomi, perang, kan begitu kan? Ya. Oleh karena itu kita butuh satu tempat di mana orang beriman berkumpul. Di tempat itu di hari-hari chaos. Kalau 3 tanda tadi terjadi, kita sudah layak berkumpul ke atas, ke daerah perbukitan yang sudah kita kapling-kapling. Itulah disebut dengan perkampungan akhir zaman yang hanya boleh dihuni oleh orang beriman yang bertakwa. Dari sekarang siapkan tempat-tempat itu dari sekarang. Dan saya sudah bantu Bapak Ibu. Ada beberapa titik di Indonesia yang sudah saya sebutkan. Silakan merapat ke sana. Bapak Ibu sanggupnya di mana? Merapatlah di situ. Ambil kaplingannya, mulai bangun tempat kita di situ. Ya, mulai siapkan segala sesuatunya di sana. Saya hanya mampu menyampaikan. Nanti saya sampaikan insya Allah Taala. Sampai di mana terakhir tadi? Ini udah jam 11. Jadi agar saya jangan disiksa oleh jam, saya minta waktu sampai saya selesai. Ini terima kasih sahabat-sahabatku yang setia, saudara-saudaraku yang kucintai. Kalian luar biasa sudah mendampingi saya dengan disiplin. Luar biasa Pak. Saking disiplinnya, saya merasa saya sedang berjihad dalam dakwah kali ini. Nggak ada waktu yang pas untuk istirahat. Dan saking disiplinnya. Dan jempol 2 nih untuk sahabat-sahabat kita yang menjadi IO Uzma di Jakarta, Jabodetabek. Bini saya saja yang kasihan bawa bayi. Tapi saya lihat dia sabar dan tabah. Katanya, udah kami menikmati. Udah jangan perlu pikir. Masya Allah. Ini baru istri-istri solehah. Alhamdulillah. Jadi Ibu, sampai demikian dulu. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang baca ini sebelum dia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Malam tadi saya dengar kabar ada yang punya anak kecil sampai menangis minta foto dengan saya. Kalau memang iya, bawa kemari foto dengan saya. Sampai nangis anaknya malam tadi minta pengen foto sama Ustadz. Jadi kalau memang datang sekarang silakan bawa. Demikian dulu dari saya, mohon maaf dan batin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.